Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad PJ Channel. Oke, Lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rizki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang sakit semoga disembuhkan dan juga kita diperlancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita selama di dunia. Oke, Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Insya Allah tema kali ini ya tetap, Lur, tetap tentang petunjuk yang terjadi di dunia. Nah, kalau petunjuk, kalau masalah satu suro ya kalau saya sih sudah lewat. Nah, ini adalah tentang huru hara yang terpenting. Tentang huru hara ini yaitu tadi perangnya Israel dan Iran. Itu ya kan, itu perlu kita cermati, Lur, apakah betul-betul ataukah benar nanti akan terjadi perang nuklir. Karena banyak pengamat militer atau pengamat perang dari Indonesia, dari luar negeri, itu mengarah seolah-olah bukan seolah akan segera, bukan akan sih, rasanya akan perang dunia ketiga itu akan terjadi. Jangan apalagi merujuk dari semua petunjuk-petunjuk semuanya yang terjadi di alam kita di dunia yang mengarah atas petunjuk munculnya Imam Mahdi ini adalah yang insya Allah yang terakhir. Pertama kali yang terakhir ini kan, akhir-akhir ini kan Palestina yang dibombardir sama Israel, ya kan. Itu kan memancing itu loh, memancing Imam Mahdi untuk keluar sebetulnya waktu Palestina itu dihancurkan, ya kan. Belum juga keluar, belum juga terpancing, nggak bisa. Karena bukannya nggak bisa, memang belum waktunya oleh Allah, kan seperti itu, belum ada ditakdirkan, ya kan. Nah sekarang ini, ini loh, semua pengamat militer dunia di dunia ini mengatakan hal yang sama. Perang dunia sudah diambang pintu, perang nuklir pasti akan terjadi. Karena nggak ada lagi sedahsyat senjata yang mematikan, ya kan. Selain nuklir ini, dulu kan bom atom, sekarang mungkin diganti nuklir. Entah bedanya apa antara nuklir dan atom, saya nggak tahu. Tapi efeknya seperti itu, yang tahun dimana 1445 Jepang itu oleh Amerika di bom atom. Tempatnya di dua kota, Hiroshima dan Nagasaki. Bayangkan, Jepang waktu itu merajalela menjajah semua kawasan Asia, atau mungkin sebagian dari Asia, Eropa mungkin, atau memasuki situ. Bayangkan betapa besarnya angkatan Jepang waktu itu. Bahkan Amerika kan pernah diporak-porandakan, ya toh, pelabuhannya atau tempat dermaganya di Pearl Harbor itu dihancurkan oleh Jepang. Tapi Amerika ya itu tidak tinggal diam, ya kan, dan senjata pamungkasnya yaitu bom atom itu. Bayangkan, Lur, 2 bom wis sudah KO, ya kan. Bayangkan, Hiroshima dan Nagasaki pun Jepang pun langsung menyerah kepada sekutu. Dan mereka, tentara-tentara yang ada di berbagai negara dipulangkan, termasuk di Indonesia ini, ya kan, menyerah. Bayangkan, hanya 2 bom nuklir bisa seperti itu. Nah, kalau seandainya ini terjadi perang nuklir semua negara, nah bayangkan seperti apa jadinya, ya kan. Jadinya ini seperti apa perangnya itu loh, ya kan. Efeknya sampai sekarang pun mana efek dari bom atom itu kan, warga orang-orang Jepang kan trauma, dan banyak efek-efeknya itu yang terjadi kena radiasinya. Coba nonton di YouTube itu kan ada itu.
nggak kan, ngeri lur. Ya lu bayangkan dua bom atom atau dua bom nuklir. Nah, kalau setiap negara mengeluarkan nuklirnya, Amerika, Israel, Iran, Pakistan, Cina, Korea, Italia, Prancis, waduh sulit dibayangkan. Ya kan, sulit dibayangkan seperti apa efek dari ledakan tersebut, ya kan, hingga asapnya membumbung tinggi, yaitu membumbung tinggi ke langit hingga menutupi sinar matahari dan hawanya pun panas. Nah ini mungkin yang disebut dukhon. Nah ini kalau ini memang terjadi, nah ya sudah lah wis, sudah nggak terbantahkan, ya sudah apa ya, real asli paten wis. Maksudnya real paten itu wis ya muncul itu nanti setelah dukhon Imam Mahdi itu. Nah, kan huru hara terbesar, ya, di mana sabda Rasulullah seperti itu. Juga ramalan Jayapaya juga sama, ya kan, huru hara itu munculnya satu opini itu ada huru hara. Nah ini loh, bukan bermaksud kita mendoakan, ya kan, agar perang dunia itu terjadi, tapi ini takdir Allah gitu loh. Jadi kita ya mengantisipasi bagaimana caranya kita menyikapi hal tersebut, ya kan. Apalagi beliau kan lahir insya Allah muncul di sini seperti itu. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya itu lur, jika itu terjadi ya sudah nggak terbantahkan lagi, ya kan. Tuhon itu tanda besar, ya, atau tanda besar munculnya Imam Mahdi satu-satu piningit yang selama ini masih dipingit karena prosesnya masih belum selesai. Mungkin kehancuran itu huru hara yang besar mulai menyelimuti seluruh dunia, kan butuh butuh apa ya, butuh pemimpin atau keadilan ini nantinya yang akan memberantas semua kezaliman yang terjadi saat itu nantinya, ya kan. Rusia, Cina, negara besar, waduh, Amerika, sudah, jika sudah terjadi wes. Demikian juga Eropa itu ada juga yang pro Iran, ada yang pro Israel. Eropa itu kan sama-sama Eropa ya, juga terjadi perang juga bisa, ya kan. Itulah ngeri. Bayangkan jika membayangkan bom atom di dua kota, Hiroshima Nagasaki, sampai Jepang menyerah, ya kan, menyerah. Padahal tentara Jepang kan ada di seluruh Asia, banyak, Indonesia, Cina, terus mana lagi itu kan banyak. Nah, itu bayangkan, berarti itu memang apa yang disampaikan Rasulullah, Tuhan itu ada yang jatuh dari atas langit hingga timbul ledakan yang sangat besar, hingga menimbulkan asap, ya toh, asap tebal, hingga magnet bumi, lempengan bumi itu bersentuhan, bergerak, hingga semua sistem itu gak berfungsi karena pergerakan lempengan itu tadi di bumi itu, hingga semuanya gak berfungsi, seperti internet, televisi, semualah, alat elektronik, mobil juga, sudah kan elektrik semua mobil sekarang, ya kan. Medik kan juga elektrik. Nah, itu bayangkan wis, sudah teknologi sudah hancur, sudah nggak bisa dipergunakan lagi, mobil apalagi, ya kan. Dukhon itu ya, nuklir itu yang jatuh dari atas langit, kan nuklir kan jatuhnya kan dari langit, dari atas, yang mengendalikan memang dari bawah, tapi kan ke atas terus turun ke bawah. Allah alam, saya jika memang demikian, saya apa ya, memperkirakan 90% memang perang nuklir ini nantinya. Kalau meteor, waduh, meteor ya dahsyat loh. Kalau meteor jatuhnya sebesar meteor sebesar rumah, misalkan Surabaya seperti itu, ya hancur Surabaya. Satu Surabaya, waduh, lebih malah menyamai Gresik, Sidoarjo. Bayangkan kecepatannya itu ribuan kilo loh. Memang ada atmosfer atau kubah yang melindungi bumi, tapi kan yang jatuh kan besar, hingga yang besar itu tadi sangat besar, hingga terjadi benturan di atmosfer, terjadi bukan percikan sih, pecahan-pecahannya itu. Nah, pecahannya itu paling kecil itu seperti apa ya, sebesar rumah. Bayangkan, ngeri, sangat ngeri.
Makanya kita hanya menunggu itu saja menurut saya. Huru hara besar, huru hara besar lah. Ya itu tadi, perang nuklir itu.